akan bekali dirinya dengan ilmu syar'i, dengan belajar, dengan mengenal Allah, dengan memantapkan kualitas tauhidnya, subhanallah, akan memudahkan dia untuk nanti melangkah selanjutnya dengan penuh keyakinan atas janji dan kemudahan yang datang dari Allah Ta'ala. Setelahnya boleh-boleh saja dia untuk mencari usaha yang lain dengan sambil ikhtiar, dengan sambil ikhtiar cari usaha yang halal, yang murni, yang pastinya akan juga semakin mendorong daripada kualitas tauhidnya, daripada sumber yang halal. Di sisi lain dia meningkatkan tauhidnya dengan belajar dan juga tetap dia untuk ikhtiar, karena ikhtiar di sini adalah sebab, karena Allah Ta'ala walaupun sudah memberikan menjata rezeki daripada setiap dari kita, tidak ada yang namanya online ilahi datang ke rumah kiriman fulus, tidak ada, atau hujan uang bulan atau hujan emas, tidak ada. Tapi sebagai kudrat seorang manusia ada yang namanya sebab musabab, ada ikhtiar, ada tetap dengan ikhtiar. Tapi seseorang yang sudah langkahnya tepat tadi dengan mengawalinya dengan tauhid, yakin bahwasanya pertolongan, kemudahan, pintu-pintu rezeki datangnya dari Allah, Allah Ta'ala juga akan mudahkan dia untuk berikhtiar, dan Allah pun juga akan bukakan pintu rezeki baginya. Allahu a'lam. Intinya di dalam belajar menuntut ilmu, apalagi seperti zaman sekarang, insya Allah sudah banyak beberapa kemudahan yang bisa kita jalankan atau kita lakukan di dalam menuntut ilmu. Pastinya yang lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya ketika dia hadir langsung di majelis ilmu. Ketika ada halangan, ada keterbatasan, bisa melalui online, bisa melalui streaming, atau melalui rekaman-rekaman yang sudah yang ada di beberapa media sosial, yang ada di media sosial. Tapi tetap intinya bagaimana dia untuk bisa lebih selektif, bisa lebih selektif di dalam memilih yang namanya narasumber, dan juga daripada yaitu kajian, sehingga akan lebih bisa untuk mendapatkan ilmu yang tepat dan benar, yang pada akhirnya tidak akan sampai yaitu menyesatkan, yang pada akhirnya akan dia keluar daripada tuntunan agama yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, taufik, istiqomah bagi mereka yang baru hijrah, bahkan yang baru masuk di dalam agama Islam. Karena pada dasarnya bahasa ada sebuah bahasa alibi yang ada di masyarakat yang mengatakan bahwasanya yang penting hatinya, yang penting hatinya. Subhanallah. Ini dari satu sisi benar sebenarnya, tetapi
perlu ada konsekuensi, perlu ada realisasi, perlu ada pembuktian. Karena benar, lurus, bersih hati seseorang dibuktikan di luar. Tidak cukup dengan yang namanya diucapkan di lisan. Karena ketika dia mengeklaim yang penting hatinya, berarti hati dia itu harusnya tunduk taat kepada Allah. Yang dibuktikan yang ada di dalam hatinya adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan dengan sekedar bahasa yang penting hatinya, tetapi tidak sinkron dengan ada di luar. Berarti hatinya bermasalah. Karena ketika hatinya benar, ketika yang penting hatinya, berarti dia merasa bahwasanya hati dia benar, hati dia itu lurus, seharusnya dibuktikan yang di luar itu sama seperti yang ada di dalam hatinya. Karena selaku manusia bisa menilai antara satu dengan yang lainnya, yang nampak, yang kelihatan. Karena yang menilai hati hanyalah Allah. Yang menilai antara kita, dia itu sholat, dia enggak sholat, dia tunduk, dia tidak patuh, dan seterusnya, adalah dalam kehidupan sesama muslim dan muslimah. Sama seperti mereka seorang muslimah ketika diajak untuk menggunakan yang namanya hijab syar'i, tidak sedikit dari mereka selalu mengatakan yang penting hatinya, bukan hijabnya. Subhanallah, ini juga tidak tepat. Bagaimana Anda akan bisa mengatakan hati Anda itu penting, tetapi yang di luar Anda tidak menunjukkan bahwasanya sesuai dengan apa yang ada dalam hati Anda? Karena agama memerintahkan kepada Anda seorang muslimah untuk menggunakan hijab yang ada di luar. Karena yang diperintahkan menggunakan hijab bukan hati Anda. Ada nggak di blog yang di sini yang jual hijab hati? Ada? Nggak ada. Yang diperintahkan di dalam syariat, di dalam agama bagi seorang muslimah untuk menggunakan hijab yang di luar, hijab syar'i, hijab sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika Anda mengatakan yang penting hatinya, berarti hati Anda bermasalah, tidak sinkron dengan ada yang di luar. Karena yang di luar adalah alamat daripada isi hati seseorang. Allah Ta'ala. Bagaimana cara agar kita bisa istiqomah di saat lingkungan sekitar kita seperti teman-teman kita masih menjadikan agama ataupun masih membawa dampak negatif dan seterusnya. Intinya nanti poin yang terakhir yang kami akan sampaikan juga, karena banyak beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah ini. Bagaimana meningkatkan kualitas tauhid, bagaimana menjaga daripada kesinambungan tauhid, bagaimana agar kita tetap istiqomah. Intinya yang pertama adalah dengan belajar untuk ilmu. Yang kedua kita harus tepat memilih yang namanya komunitas, kawan, sahabat. Carilah orang-orang saleh. Carilah orang-orang saleh. Yang ketiga, jalankan, lakukan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya semampu kita, walaupun sedikit tapi istiqomah. Dan yang terakhir, banyak berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala hidayah, taufik, istiqomah, dan seterusnya. Insya Allah dengan kiat-kiat ini akan membantu daripada, yaitu semakin meningkatkan kualitas tauhid kita, akan selalu menjaga daripada istiqomah kita. Bagaimana cara mengajak suami untuk berhijrah? Pastinya dengan cara yang tepat dan baik, yaitu dengan bahasa yang lembut, atau bukan dengan cara-cara yang sifatnya disesuaikan dengan situasi kondisi daripada seorang suami. Walaupun juga tidak mudah, perlu waktu, jangan bosan dengan terus-menerus, dan juga didoakan, banyak didoai. Amin. Bagaimana menghadirkan Allah di anak-anak yang menginjak usia remaja? Karena setan gampang lebih banyak dipegang saat ini. Setan kepeng, masya Allah. Subhanallah, baru dengar ini namanya setan kepeng. Masya Allah, lebih banyak dipegang saat ini. Emang ada setan kepeng? Subhanallah. Ala kulli hal, pastinya yaitu tadi untuk dibatasi daripada hal-hal yang akan
yang sebenarnya bisa memberikan manfaat malah akan mendatangkan masalah, yaitu dengan dibatasi, dikontrol, dimonitor, dan juga tetap juga harus didoakan daripada setiap anak kita. Mudah-mudahan diberi hidayah, taufik, dilindungi daripada segala macam yang namanya kerancuan yang akan merusak daripada akidah tauhid mereka. Hidayah datangnya dari Allah. Siapapun dari kita tidak bisa membagi yang namanya hidayah. Seseorang yang sedang mencari agama, subhanallah, paling tidak kita bisa mungkin dengan cara berikan buku kepada mereka atau diskusi dengan mereka dan seterusnya. Walaupun sebenarnya hidayah yang akan bisa menentukan seseorang itu menerima Islam atau dia tidak menerima Islam dan seterusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita tetap usaha berbuat baik kepadanya, berbagi yang namanya hal-hal yang sifatnya akan bisa membangkitkan daripada semangat dia untuk masuk Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Apakah sebelum manusia turun ke bumi asal manusia adalah di surga? Benar, Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah Ta'ala turun ke dunia, ke bumi, asal usulnya Nabi Adam berada di surga. Baik, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, insyaallah besok pada asar kajian kitab Al-Firqatul Najiyah di tempat ini juga insyaallah pada asar insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti kajian tersebut, dan insyaallah kajian tersebut akan berlanjut juga nanti di setiap pekan kelima. Di setiap pekan kelima kita akan pelajari, kita akan bahas, kita akan kaji kitab tersebut, yaitu kitab Al-Firqatul Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaino. Tapi mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan hari ini atau kali ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, serta kami doakan mudah-mudahan semua para penanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga buat kita semua yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup kajian kita pada sore hari ini yaitu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.